Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur jika di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari indah. Dan bersyukur juga di pagi hari ini jika kita merasakan sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita datang kepada Tuhan untuk bersyukur kepadanya akan penyertaannya di dalam kehidupan kita. Dan di pagi hari ini juga, Minggu 19 Juni 2022, kita akan mendengarkan dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Luar biasa Tuhan, pengasihan dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Nyata Tuhan, di pagi hari ini kami masih dibangunkan dengan tubuh yang sehat tanpa kekurangan satu apapun. Dan di pagi hari ini juga Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, pakai kami agar kami dimampukan untuk memahami, mengerti, dan melakukan di dalam kehidupan kami setiap saatnya. Ya Tuhan, kami pun telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan kita di saat ini terambil dari Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah-Mu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar, dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan teguh. Orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta. Orang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Mereka meneteskan telur ular beludak dan menenun sarang laba-laba. Siapa yang makan dari telurnya itu akan mati, dan apabila sebutir ditekan pecah, keluarlah seekor ular beludak. Sarang yang ditenun itu tidak dapat dipergunakan sebagai pakaian, dan buatan mereka itu tidak dapat dipakai sebagai kain. Perbuatan mereka adalah perbuatan kelaliman, dan yang dikerjakan tangan mereka adalah kekerasan belaka. Mereka segera melakukan kejahatan dan bersegera hendak menumpukan darah orang yang tidak bersalah. Rancangan mereka adalah rancangan kelaliman, dan kemana saja mereka pergi mereka meninggalkan kebinasaan dan keruntuhan. Mereka tidak mengenal jalan damai, dan dalam jejak mereka tidak ada keadilan. Mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok, dan setiap orang yang berjalan di situ tidaklah mengenal damai. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, tema perenungan kita di pagi hari ini ialah Dialah sahabat sejati. Bapak Ibu yang terkasih, sahabat dan teman itu berbeda. Tidak semua orang dapat menjadi sahabat. Seorang sahabat akan selalu ada untuk kita dan mempunyai ikatan emosional serta hubungan batin yang kuat pada diri kita. Sementara teman adalah orang yang hanya kita kenal dan tidak ada ikatan batin dan emosional yang sama. Orang yang bersahabat akan selalu saling peduli satu dengan yang lain, dan jika mereka berjauhan akan selalu saling mempertanyakan keadaannya. Namun, salah satu masalah yang sering muncul dan bahkan menyakitkan ketika dalam persahabatan itu salah satu pihak tidak jujur dan mengkhianati hubungan persahabatan. Akibatnya adalah persahabatan itu muncul putus dan masalah yang terjadi menjadi penghalang untuk membangun hubungan.
Hubungan antara Tuhan dengan manusia, pada awal manusia diciptakan sangat dekat dan akrab. Namun ketika manusia berkhianat terhadap ketetapan Allah, maka hubungan dengan Allah menjadi putus. Hal inilah yang disampaikan oleh Yesaya pasal ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa telah membatasi bahkan memutuskan hubungan antara Allah dan manusia. Tetapi kasih-Nya tidak dapat dibatasi oleh apapun. Yesus adalah sahabat sejati, telah menghubungkan kita kembali dengan Allah. Dan dalam karya penyelamatannya, inilah Ia memanggil kita untuk bertobat dan menerima anugerah keselamatan. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan di dalam nama-Mu atas kasih dan limpah berkat. Dan kami pun juga bersyukur karena di pagi hari ini kami masih boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu yang dapat menuntun kami untuk menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, dalam doa kami ini, kami datang mendoakan jemaat-Mu terkasih di dalam kehidupan mereka satu persatu. Di dalam pekerjaan mereka, Tuhan berikan hikmat sehingga dalam menjalani kehidupan, dalam menjalani pekerjaan, dapat mengerjakan dengan sebaik mungkin dalam kemuliaan Tuhan. Juga hamba-Mu yang mungkin dalam kelemahan tubuh Tuhan senantiasa berikan kesembuhan, Tuhan senantiasa berikan pemulihan terhadap hamba-hamba-Mu. Ya Tuhan, di dalam kehidupan kami, Engkau nyata senantiasa memberikan berkat-Mu, dan kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang selalu mengalir di dalam kehidupan kami. Dan di dalam hidup kami Tuhan, kami senantiasa melukai hati sesama kami maupun melukai hati-Mu Tuhan. Kami memohon ampun atas segala dosa, tindakan dan perbuatan kami yang senantiasa kami perbuat. Ini doa kami Tuhan, ungkapan syukur kami, permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pergilah dan jadikanlah Dia sahabat sejati di dalam hidupmu, karena Dialah sungguh-sungguh sahabat yang sejati. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat melanjutkan segala aktivitas kita. Tuhan mengasihi kita. Shalom.